Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya berasal dari kelas 2 Sistem Informasi C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kerja praktek dari pemrograman web Laravel dengan mata kuliah Framework. Baik, langkah pertama yang kita ambil yaitu kita akan mendownload Laragon dari Chrome. Kita bisa cari di sini. Teman-teman bisa klik tombol download, lalu akan secara otomatis tersimpan di folder berbentuk zip seperti ini. Lalu kita bisa klik kanan untuk mengekstrak filenya menjadi file seperti ini. Setelah itu kita akan pindahkan file Laragon tadi yang setelah kita ekstrak ke dalam folder yang akan kita buat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau tampilan seperti ini berarti sudah terinstall ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mendownload Composer. Kalian bisa cari di Chrome seperti yang kita lakukan tadi untuk Laragon. Download. Nah, kita bisa klik yang paling atas. Nah, kalian bisa klik ini untuk download komposernya. Selanjutnya, nah setelah kalian klik yang komposer setup exit, maka secara otomatis ia akan tersimpan di file download masing-masing seperti ini. Setelah itu, untuk memastikan dia sudah terinstall atau belum, kita bisa cek di pencarian Windows, yaitu CMD atau Command Prompt. Kita bisa ketik Composer. Nah, seperti ini ya. Berarti seperti tampilan ini sudah terinstall. Kita akan mendownload Laravel. Sebelum itu, mengaktifkan extension zip pada Laragon yang kita download tadi. Kita bisa buka di sini. Laragon. Lalu Laragon. Kalian bisa klik kanan, lalu pilih bagian PHP, extension. Lalu kalian bisa aktifkan bagian zip paling bawah ya. Nah, kebetulan saya sudah mengaktifkan sebelumnya, jadi kita abaikan saja. Setelah Laragon kita extension zipkan, berarti semua sudah terinstall ya teman-teman. Selanjutnya untuk membuat project baru, kita perlu klik terminal terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan perintah seperti ini. Saya copy saja ya. Nah, kalian bisa enter. Lalu tunggu beberapa menit untuk penyelesaiannya. Untuk menunggu ini lama atau tidaknya tergantung jaringan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya guys tampilan setelah terinstall. Kalian bisa lihat. Nah, untuk memastikan ini sudah terinstall atau belum, kita bisa cek di folder kita. Kita cek di Laragon tadi. Kita buka www. Nah, sebelumnya saya sudah buat
folder baru ya teman-teman, dengan nama suci 2SIC. Jadi yang akan kita eksekusi folder yang suci 2SIC. Kita bisa buka Visual Studio Code. Open folder terlebih dahulu. Folder mana yang kita pilih untuk kita eksekusi. Saya akan pilih yang suci 2SIC. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Kalau kita sudah buka folder yang kita inginkan. Nah, setelah seperti ini, kita akan masuk tahap selanjutnya, yaitu bagian root, view, dan controller. Untuk root sendiri terbagi atas 3, yaitu basic root, root parameter, dan name root. Nah, untuk definisi root adalah mekanisme yang menghubungkan URL yang diketik user dengan fungsi atau controller di aplikasi. Nah, selanjutnya kita bisa klik di bagian web.php. Tampilannya akan seperti ini. Ada banyak berbagai root yang akan kita eksekusi nantinya. Kita bisa eksekusi root-root pada bagian web.php ini melalui Chrome. Nah, pada Chrome kita bisa ketik nama folder kita. .test. Nah, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Karena yang kita jalankan barusan itu berada pada line 9 ini, maka dia akan mereturn view welcome, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, untuk root slice PCR, dia akan mereturn selamat datang di website kampus PCR. Kita akan mencoba menjalankannya pada Chrome tak seperti yang tadi. Kita tinggal tambahkan slice PCR, enter. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Selamat datang di website kampus PCR. Selanjutnya, root get slice mahasiswa. Dia akan mereturn halo mahasiswa. Kita akan coba sekali lagi. Di Chrome seperti yang tadi. Kalian tinggal ganti slice-nya, PCR-nya menjadi mahasiswa. Enter. Nah, yang keluar halo mahasiswa karena ia mereturn halo mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada root parameter. Sebelum itu, penggunaan parameter ini bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL. Penulisan pada parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal seperti ini. Kurung kurawal, param 1, param 1, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan coba menjalankan line 21 ini dengan cara memanggil slice nama, slice param apa yang akan kita jalankan. Kalian bisa isi parameter ini dengan apapun, yang penting terisi, dan itu wajib untuk diisi karena di sini parameter bersifat required, sehingga parameter harus disertakan di URL. Jika tidak, maka Laravel tidak akan mengenali request yang masuk. Coba kita jalankan di Chrome seperti ini. Slice nama, slice, saya akan coba dengan nama saya sendiri. Nah, yang keluar nama saya Suci, karena pada rootnya mereturn nama saya, lalu param 1 yang wajib diisi tadi. Kita akan coba tidak memakai param ya teman-teman. Nah, kita
Kita akan coba kosong seperti ini. Nah, bisa dilihat kan di sini, kalau kita tidak menyertakan parameter satu tadi, maka akan error. Nah, selanjutnya, di sini ada root, name, kurung kurawal, param 1, tanda tanya. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan param 1 tanpa tanda tanya dan param 1 dengan tanda tanya. Kelihatan kan bedanya? Karena param 1 yang tidak bertanda tanya ini bersifat wajib, sedangkan yang param 1 bertanda tanya, di sini kalian bisa isi ataupun tidak, itu terserah kalian. Kalaupun kalian tidak mengisi, di sini mungkin akan keluar outputnya kosong karena kita di sini memberikan nilai atau value seperti ini, tanda petik. Dan jika kalian tidak mengisi paramnya, maka tidak akan terjadi error. Maka akan keluar kosong seperti ini, nol. Coba kita jalankan ya teman-teman, seperti tadi. Kita akan panggil slice name-nya, name, slice lagi untuk mengisi paramnya. Kita coba yang diisi param dulu ya, 1, 2, 3, enter. Nah, maka outputnya akan mereturn name saya 1, 2, 3. Coba kita tidak usah isi parameter seperti kosong seperti ini saya. Nah, coba kita tidak usah memberikan nilai parameternya kosong seperti ini saja, maka akan keluar kosong. Tidak error tapi karena kita di sini memberikan value-nya 0. Nah, yang ketiga ada namanya nameroot. Guna nameroot ini agar kita lebih cepat memanggil root-nya, baik pada view maupun controller. Nah, kita akan cobakan menjalankan root slice mahasiswa ini dengan cara di Chrome tadi. Slice mahasiswa. Kita lihat apa yang akan muncul. Nah, dia akan muncul output halo mahasiswa. Karena dia mereturn halo mahasiswa. Lebih gampang untuk dipanggil daripada basic root mahasiswa pertama tadi. Jadi itulah tujuan kita menggunakan nameroot. Selanjutnya, kita coba root ini ke bagian view untuk membuat link. Kita buka di sini file view yang ada di research. Kita klik view, lalu klik welcome.php. Nah, sebelumnya sudah saya copy ya, bagaimana cara membuat nameroot, membuat link menggunakan nameroot. Nah, seperti ini. Contoh penggunaan root pada tag ref. Nah, di sini mahasiswa show akan mengeluarkan output klik di sini, di mana jika diklik akan menampilkan tampilan root mahasiswa show. Nah, di sini kita akan mencoba jalankan mahasiswa show ini seperti yang tadi. Kita hapus mahasiswanya. Nah, akan menampilkan Laravel seperti ini. Klik di sini, sama seperti codingan nameroot yang kita buat tadi. Kita bisa klik di sini. Nah, yang keluar adalah halo mahasiswa, sesuai yang kita harapkan tadi. Makanya dengan menggunakan nameroot kita akan lebih cepat memanggilnya. Kita akan memasuki tahap controller. Controller ini sebelumnya itu merupakan jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller itu terletak pada file
app. Nah, ini file controller. Sebelum itu, controller terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada basic controller, yaitu berisi perintah-perintah dasar. Yang kedua ada research controller. Yang ketiga ada root controller. Kita akan menjelaskan bagian pertama, yaitu basic controller, yang berisi perintah-perintah dasar. Contoh perintah-perintah dasar itu yaitu kita akan membuat controller baru. Kita klik view, lalu klik terminal. Kita akan ketikkan php artisan make controller pegawai controller. Nah, kalian tinggal enter. Nah, maka akan terbuat controller baru pada app bagian HTTP. Selanjutnya, kita coba lihat di pegawai controllernya. Nah, seperti ini. Tidak ada function, hanya class kosong atau bisa dibilang basic. Jadi kita bilang tadi basic controller. Ini masih yang pertama, tahap pertama. Nah, selanjutnya ada yang kedua, research controller. Pada research controller ini kita akan menambahkan research pada akhir perintah, akan mengenerate function secara otomatis. Contohnya seperti ini. Kita klik view lagi, lalu klik terminal lagi. Kita ketik php artisan make controller. Kita buat dengan nama mahasiswa controller. Di akhir kita tambahkan research. Kalian tinggal enter. Nah, maka akan terbuat controller baru dengan nama mahasiswa controller. Lalu kita klik mahasiswa controller. Nah, di sini sudah terisi function-functionnya. Dengan adanya function yang dibuat secara otomatis ini, kita cukup mengikuti pola yang sudah tersedia dan gunakan setiap function sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lalu kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu root controller. Pada contoh sebelumnya, kita membuat root slice mahasiswa dengan langsung menuliskan logika pada function di dalamnya sebagai berikut. Kita bisa klik web.php. Nah, yang root bagian ini, slice mahasiswa ini, tidak mengarahkan ke controller maupun ke view, melainkan hanya berhenti pada function di dalam root tersebut. Jadi kalau kita ingin memisahkan logika ke dalam controllernya, lakukan seperti ini. Kita bisa klik di controller tadi, mahasiswa controller. Nah, pada bagian function show, kita isi dengan return data mahasiswa dot, di sini saya menggunakan parameter 1 ya. Param 1. Pada web PHP-nya
kita bisa tambahkan root yang mengarahkan ke mahasiswa controller dan function show. Nah, pada bagian web.php ini, teman-teman bisa menambahkan perintah root seperti ini. Root get slice mahasiswa slice kurung kurawal param 1 mahasiswa controller class .show. Setelah itu kita akan inisialisasikan kelas controller pada bagian atas file web.php. File ini kan sudah di web.php. Nah, kita pergi ke bagian atas. Nah, kita bisa klik use app slice http slice controller mahasiswa controller. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa jalankan melalui Chrome dengan cara seperti ini. Kita buat nama project kita, suci underscore 2 SIC. Oh ya, ini harus kecil semua ya teman-teman nama projectnya. Soalnya kalau nggak kecil semua nggak akan jalan ya, bakal error. .test slice mahasiswa slice lagi haha. Nah, tinggal enter aja. Nah, maka yang akan keluar adalah data mahasiswa haha. Karena kita memberikan value-nya berupa haha. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian view. View merupakan antarmuka yang bertugas untuk menampilkan data yang dikirim dari root dan controller. View ini terletak pada direktori bagian research. Di sini research, nah ini dia. Research bagian view. Nih, yang ini ya teman-teman. Sebelumnya, view itu ada dua cara untuk mengaksesnya. Yang pertama ada root, lalu view. View dapat diakses langsung melalui root, sehingga kita tidak perlu membuat controller. Umumnya, cara ini digunakan jika kita hanya ingin menampilkan halaman sederhana atau tidak ada logika. Kita akan coba membuat root untuk menampilkan halaman about yang isinya seperti ini. Nah, kita akan buat view halaman view baru seperti ini. Nah, kita buat dengan nama halaman strip about lalu strip lagi .php. Kalian bisa langsung enter. Nah, ini adalah halaman view baru dengan nama halaman stripabout.blade.php. Di sini saya akan memasukkan perintah codingan seperti ini. Kebetulan saya sudah mengkopinya. Kalian bisa tiru. Selanjutnya, tambahkan root di halaman web.php tadi. Pada bagian about. Root get slice about function kurung kurawal enter. Kita akan mereturn view halaman about. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa ikutin cara aku. Nah, kita akan coba jalankan pada Chrome yang kita jalankan pada Laravel tadi dengan cara memanggil slice
about seperti ini. Nah, sesuai dengan outputnya tadi, ini adalah halaman about. Laravel membuat development lebih cepat. Jika ada logika yang perlu diterapkan, maka view akan diakses melalui controller. Kita bisa coba modifikasi pada bagian show di mahasiswa controller untuk menerima parameter param1. Di sini ya teman-teman, mahasiswa controller, ada bagian show. Nah ini. Nah, pada bagian function show di file mahasiswa controller.php ini kita bisa tambahkan seperti ini. Ini kita hapus saja ya teman-teman. Kita bisa ketik if param1 detail enggak video ya, kurung kurawal, lalu kita akan return view kurung halaman mahasiswa detail. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma di akhir perintah. Lalu kita buat else if param1 lagi profil lalu buka kurung kurawal lagi, lalu kita return view halaman strip mahasiswa strip profil ini. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, lalu seperti ini tampilannya yang akan kalian bisa ikutin yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan view baru dengan nama view dengan nama, lalu kita buat lagi file baru pada view dengan nama halaman strip mahasiswa strip profile .blade.php. Lalu kita akan memasukkan kode seperti ini. Oh iya, pada bagian ini ada kesalahannya dari teman-teman, saya salah membuat namanya, jadi kita rename saja. Mahasiswa strip detail lalu .blade.php. Nah, seperti ini. Di sini kita akan memasukkan beberapa kode seperti berikut. HTML body K1 dengan isi selamat datang. Enter, kita buat pada H2-nya dengan isi ini adalah detail mahasiswa.
Nah, setelah seperti ini, kita akan buat lagi pada halaman profile seperti tadi. Tinggal kita kopikan saja. Lalu tempel, kita akan ganti profile. Maka kita akan coba Ctrl S dulu agar tersimpan semuanya. Kita akan jalankan melalui Chrome seperti tadi. Sini kita bisa panggil dengan slice mahasiswa slice detail. Yang keluar kita akan create detail. Kita akan lihat output. Nah, selanjutnya ada tambahan soal. Soalnya seperti berikut ini. Buatlah controller baru beserta root-nya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, buat controller dengan nama mata kuliah controller untuk mengelola research mata kuliah. Yang kedua, isi setiap function dengan teks sesuai kegunaan function tersebut. Contoh, indeks. Saat diakses akan menampilkan data mata kuliah. Saat mengakses slice mata kuliah slideshow, slice ST445, maka akan menampilkan Anda mengakses mata kuliah ST445. Jika tidak ada parameter, maka akan menampilkan masukkan kode mata kuliah. Pertama-tama kita akan membuat controllernya dulu. Nah, sebelumnya saya sudah membuat controller dengan nama mata kuliah controller. Di sini saya akan menunjukkan ada beberapa function yang diminta dari soal tadi, seperti public function index akan menampilkan data mata kuliah. Lalu ada function create akan menampilkan form tambah mata kuliah. Lalu ada function store dengan menyimpan data mata kuliah. Ada function show, if dan else-nya seperti ini. Lalu ada function edit. Ada update dengan mengupdate data mata kuliah dengan ID. Lalu yang terakhir ada function destroy dengan menghapus data mata kuliah dengan ID. Selanjutnya, dan perintah seperti ini. Root get mata kuliah show param 1 mata kuliah controller. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan coba menjalankan melalui Chrome seperti biasa. Kita akan panggil dengan cara slice mata kuliah slideshow dan kode mata kuliah. ST445. Kita lihat dia akan menampilkan apa. Nah, Anda mengakses mata kuliah ST445. Nah, baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang pemrograman framework yang berbasis web Laravel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.